Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'i ta'ala wa syafa'ati rasulillah hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'alumina anna Allah Inni ati'an Allah yaj'aluna minan linnaya wa ri'aya wal lataf wal hifdi wa liqabi hadisi al-bari wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bi huda ma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat menjadi bagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat kesehatan, kesempatan dan nikmat-nikmat Allah yang lain nggih, sehingga kita sami-sami saged kempal nggih kumpul teng masjid niki untuk melanjutkan nggih tafsir Al-Qur'an samangke surat An-Nisa ayat 101 102 insyaallah 103 nggih. Niki tentang napa mengqosor salat nggih. Kali sejarahnya wonten lah intine. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina." Wa idza kunta fihim faqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'aka wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'aka wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah wala junaha 'alaikum in kana bikum adam mim matarin aw kuntum marda an tadau aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'adzaban muhina. Fa idza qadaytumus salata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa idza tma'nantum fa aqimus shalah innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Niki tentang mengqosor salat nggih. Wa idza darabtum fil ardi, tatkala kalian ini darabtum memukul, maksudnya melakukan perjalanan dengan kuat nggih di permukaan bumi nggih. Falaisa 'alaikum junahun an taksuru, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk meringkas salat nggih, mengurangi jumlah rakaat salat nggih. Kita semerap kiambe istilahnya nggih qosor lah ngoten nggih. Mengqosor salat yang artinya niku salat yang awalnya 4 rakaat kita pendekkan ngoten lho nggih. Memendekkan menjadi 2 rakaat. Lah niki sejarah ngoten. Tidak ada dosa kalau kalian melakukan perjalanan untuk mengqosor salat. In khiftum nggih. Alasan pertama ini ku in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Kalau kalian takut, kalian khawatir ayyaftinakumul ladzina kafaru. Boleh mengqosor tadi kalau takut akan difitnah oleh orang-orang yang kafir nggih. Maksudnya difitnah niki dibunuh nggih, diserang ngoten lho nggih. Sanes fitnah tuduhan niki nggih, fitnah bahasa Arab pokoknya niki nggih, sanes fitnah bahasa Indonesia, ngoten. Kalau kalian iki takut difitnah, dibunuh, diserang nggih, maka boleh mengqosor salat. Innal kafirina kanu lakum aduwwam mubina. Nggih, sesungguhnya orang-orang kafir niku musuh yang nyata bagi kalian, ngoten. Niki, sebab turunnya ayat niki adalah ketika Nabi melakukan peperangan, intinya ngoten. Nabi ketika melakukan peperangan karena saking pentingnya salat nggih, kita ngandhape wonten nggih, biasa kita kenal nggih. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat niku sudah diberi waktu yang pasti oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya salat, ngoten lho intine. Niku bahkan dalam kondisi peperangan sekalipun
tidak boleh meninggalkan. Tapi diberi keringanan oleh Allah. Namanya orang perang. Nggih. Orang perang niki selalu dalam perasaan khawatir meskipun musuh tidak ada di hadapan langsung. Tapi jaraknya tasih pinten? Sak kilo semisal dari dirinya, nggih, 500 meter di depannya, nggih, belum terjadi belum napa? Belum ditiup trompet peperangan semisal nggih. Ini kan masih ada perasaan khawatir diserang, nggih, ataupun bahkan dibunuh dari belakang dan lain sebagainya. Lek salate 4 rakaat otomatis kan nggih memperlama waktu salat. Jadi oleh Allah diberi keringanan untuk mengkosor salat. Niki awale nggih lek riwayat Imam Thabari niku ndugi Sayyidina Ali nggih. Ada kaum-kaum dari Bani Najjar niki bertanya kepada Rasulullah. Orang-orang dari Bani Najjar niki nggih, sahabat-sahabat niki bertanya, "Ya Rasulullah, inna nadribu fil ard, fa kaifa nusalli?" Wahai Rasul, kita niki melakukan perjalanan, bagaimana cara kita sholat? Terus turun ayat niki yang menerangkan tentang mengkosor sholat, nggih. 4 rakaat menjadi 2 rakaat, nggih. Ayatnya turunnya niku falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah, mandek teng mriku tok, ngoten. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mengkosor salat. Titik, nggih. Belum wonten keterangan in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru, kalau takut di fitnah orang kafir niki belum turun. Kemudian Nabi napa salat intine nggih, salat zuhur nggih di suatu peperangan nggih, suatu setelah turunnya ayat niki. Di saat kesempatan lain Nabi melakukan salat zuhur, tiang musyrikine dadak punya pemikiran nggih. Ya otomatis kan nggih, mencari kesempatan untuk menyerang. Namanya musuh kan pasti matos celah kan untuk menyerang. Ketika orang musyrik niki tahu nggih, orang muslimin niki ada kelemahan nggih, ada satu titik mereka niki lemah, yaitu waktu zuhur. Wong muslim niki pasti salat nggih. Dan salatnya niki mboten salat diwian. Lek salat diwian ngoten nggih gampang ana sing jaga, sing lintuhe salat nggih. Tiyang muslim salate mboten diwian, mereka niki salatnya berjamaah. Jadinya kan untuk orang-orang musyrik mau menyerang niki ada banyak celah, ada waktu yang lumayan panjang melakukan penyerangan, sehingga muslim pada saat niku dadine kondisi kekuatannya lemah, mereka bisa menyerang, ngoten. Jadinya niku orang musyrikin punya rencana menyerang Rasulullah kali sahabat ketika melaksanakan sholat. Lah terus turun in khiftum ayyaftinakumul ladina kafaru tadi. Nah, oleh ngosor kalau ada kekhawatiran untuk diserang oleh orang-orang kafir. Nggih. Terus turun ayat setunggale malih, nggih. Ayat setunggale yang kita baca tadi niku tentang istilah sholatul khauf. Salat dalam kondisi ketakutan, kekhawatiran. Nggih, balike sami mau. Salat niku sesuatu yang sangat penting, bahkan dalam kondisi ketakutan yang sangat, nggih. Kita tahu kan tiang perang niku sibuke yo napa? Nggih. Lan jenengan teng kantor sak sibuk-sibuke tiang teng kantor, nggih, orang di kantor sesibuk-sibuknya nggih ada waktu istirahatnya nggih. Napa meneh zaman sakniki komputer masih bisa dihentikan sementara nggih. Nah, mboten langsung dipateni nggih, saged di-save semisal semua file-filenya nggih. Semisal butuh dimatikan, masih bisa digunakan untuk sholat. Sedangkan orang perang kan mboten saged istirahat. Kata istirahat khawatir diserang. Seandainya musuh menyerang, mereka nggih harus berjalan nggih. Musuh menyerang kan nggih, mereka harus berjalan, atau sebelum sampai ke tempat tujuan mereka melakukan perjalanan terus-menerus. Sedangkan di dalam lingkup sahabat niki ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika ada Rasul, otomatis sahabat tidak mungkin melewatkan kesempatan berjamaah dengan Rasulullah. Niku nomor setunggal pisan nggih. Jadi nih sahabat tetap berjamaah. Kali Allah diturunkan ayat niki. Niki awal dari adanya qosor salat yang kejadiannya adalah untuk kemudahan dalam peperangan. Tapi ketika peperangan selesai, kenapa kok kita niki masih mengqosor salat?
Nggih. Cara anu kan jadi pertanyaan ngoten. Wonten sahabat niku ada seseorang nggih namanya Ya'la bin Umayyah. Niki bertanya kepada Sayyidina Umar nggih. Teng hadis Sahih Muslim nggih. Beliau bertanya pada Sayyidina Umar, "Malana naksuru wa qad aminna?" nggih. Apa kenapa kita kok masih mengkosor salat padahal kondisi kita sudah aman, tidak ada peperangan. Pada saat niku maksudnya. Kita niki tidak ada peperangan tapi sholat kok masih dikosor, diperingan, disingkat. Tirose Sayyidina Umar, ajib tu mimma ajabta minhu. Saya juga heran dari apa yang menjadi keherananmu. Karena saya heran, saya tanya kepada Rasulullah. Sayyidina Umar tanglet nang Rasul. Tirose Nabi Muhammad, shadaqatun tasaddaqallahu biha alaikum faqbalu shadaqahu. Diistilahkan qosor salat niku sebagai sodako, sebagai pemberian dari Allah, anugerah dari Allah untuk kalian, untuk orang-orang mukmin, meskipun sudah dalam kondisi aman sekalipun, nonton lo. Maka fakbalu sodako tahu, maka terimalah sodako dari Allah, terimalah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala yaitu qosor salat. Tapi tentunya untuk mengkosor salat niki ada syarat-syaratnya juga tidak serta-merta pokoknya kesempatan kosor kan mboten orang mengkosor salat boleh meringkas salat niku syaratnya dia harus dalam keadaan safar, harus dalam keadaan bepergian. Lek mboten bepergian tidak boleh kosor bepergiannya pun juga ada jarak tertentu cara safar niku safar yang panjang. Meskipun ulama nggih beda-beda pendapat jaraknya tersebut. Tapi hukum asal kosor ngoten. Dalam ulama kita nggih ulama Syafi'iyah niku mengatakan atau Imam Syafi'i intine nggih. Niku kosor niki sebagai anugerah napa? Rukhsah istilahnya, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala kita diperbolehkan memilih angsal kosor ketika sudah mencapai jarak tertentu boleh melakukan kosor boleh tidak. Lek mboten kosor niku nggih napa tapi dari sisi menerima kemudahan dari Allah niku nggih bisa dikatakan lebih baik kosor ngoten. Kalau jarak mencapai jarak jauh. Kalau kita bepergian tapi nggih. Lek kita mboten bepergian nggih jelas dilarang. Dek Malang mriki meskipun jenengan sedina gak mulai nggih keliling nang Batu mriko tok misalkan nggih. Mari wisata kono nggih atau riyo silaturahim dugi isuk sampai sore gak mulai sekalipun misalkan nggih. Atau telung dino mboten mulai wis nggih keliling ben dino. Meskipun safare lek diitung niku saged mencapai 1000 km tapi muter kota tok misalkan nggih, muter Malang mriki tok. Cara kosor nggih tidak diperbolehkan karena jarak antara rumah kita dan tempat yang kita keliling niki ndak jauh nggih, masih dianggap dekat meskipun kelilingnya nggih lek diukur bisa 1000 kilo semisal ngoten. Tidak lihat harinya nggih tapi lihat jaraknya. Begitu juga zaman sekarang nggih, zaman dahulu untuk mencapai jarak ratusan kilo niku butuh beberapa hari, boten cuma sehari. Sekarang jenengan niki kate foto 200 kilo jarake. Numpak pesawat sret wis dugi. Nggih. Sak jam 2 jam boten sampai nggih lek 200 kira-kira nggih. 400-an mawon nggih. Sak jam kan pun tutup. Nggih. Kalau naik pesawat, semisal kita naik dari Malang ke Jakarta. Cuma dalam beberapa jam sudah sampai sana, nggih. Niku meskipun dengan cara yang singkat semacam niku, tapi kalau jaraknya sudah melebihi, maka kita boleh kosor juga. Zaman singen kan hitungannya niku per hari. Orang bisa dikatakan kosor kalau dia niki lek ngitung kali dino, kalau menghitung dengan hari, niku dikira-kira bisa 2 hari. Sing malam kayak istirahat ngoten. Atau lek perjalanan malam nggih. Atau lek kita hitung kira-kira 24 jam perjalanan, kira-kira nggih. Mlaku terus mboten ono mandeke niku kira-kira.
Lek zaman singen masih butuh 2 hari. Sehari berjalan ke nono istirahatnya, terus berjalan lagi sampai ke tempat yang dituju tadi. Ngoten. Itu butuh 2 hari. Kalau zaman sekarang butuh cuma dalam waktu sekejap. Tirose ulama-ulama kita niku sama saja dengan zaman dulu, tidak perlu melihat harinya, tapi yang dilihat adalah jaraknya. Jadi kalau jenengan lunga dengan jarak yang jauh, kosor mawon angsal. Karena nanti kosor dan jamak niki sesuatu yang beda. Kosor jamak niki beda. Bisa kita niki sholat kosor saja, bisa jamak saja, bisa kosor dan jamak. Ngoten. Nah, tapi lebih baik lek pingin kosor tirosi ulama, lebih baik niku kita kira-kira niku jarak 3 marhalah, kira-kira perjalanan 3 hari kira-kira. Soalnya ada ulama yang tidak memperbolehkan kosor kalau jaraknya masih istilah ini 2 marhalah nggih. Jarak yang kita ketahui safar towil, safar panjang, ngoten. Dan wau nggih ngapunten, kosor niku harus dalam kondisi safar. Kalau ada niki kejadian temenan nggih, semisal wonten tiang haji kaya ngoten nggih, meskipun haji niki safar nggih. Ngalak semerap piyambak orang haji niki dikatakan safar. Tapi ketika dia niki haji kemudian sudah menginap di Mekah, rangkaian perjalanan ibadah haji mesti nginep riyen teng Mekah. Dia menginap terlebih dahulu di kota Mekah, kemudian setelah beberapa hari, entah seminggu, 2 minggu, baru dia berangkat ke Arafah melakukan wukuf di Arafah. Nah, pertanyaannya kan, dari Mekah, karena kita niku sudah menginap di Mekah, otomatis kita menjadi penduduk Mekah sementara. Kalau kita niki berangkat melakukan perjalanan safar dari Mekah ke Arafah, niki jaraknya cuma beberapa kilometer, tidak sampai puluhan kilometer. Niku. Makanya yang benar nggih, kalau dari Mekah terus kita niki wukuf di Arafah, tidak bisa kita melakukan qosor sholat. Lek jamak ngoten masih ada perbedaan pandangan untuk ulama, ada karena napa ibadah haji ngoten. Jamaknya karena ibadah haji, sing setunggale jamak karena jarak. Nggih, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Tapi lek qosor niki nggih dihindari ngoten. Kecuali jenengan nggih dari rumah langsung ke Arafah dulu. Ngoten. Ndak masuk ke Mekah. Dari Indonesia langsung wukuf di Arafah, setelah wukuf baru cari hotel di Mekah. Kalau kondisi semacam niku baru dikatakan masih musafir. Boleh qosor di Arafah. Ngoten. Intinya ngoten nggih, qosor hanya boleh dilakukan ketika masih dalam perjalanan. Ngoten. Atau mungkin nggih jenengan melakukan perjalanan tapi transit hanya beberapa hari. Nah, transitnya 3 hari, maksimal niku 4 hari. Semisal jenengan ada pekerjaan nggih, ada tugas dari kantor untuk pergi ke Jakarta. Di Jakarta niku butuh ngurus urusan surat dan lain sebagainya. Niki butuh menginap kira-kira 3 hari di Jakarta. Otomatis ketika kita niki di Jakarta, kita niki dari Malang ke Jakarta kan jelas musafir. Lah ketika di Jakarta, kalau dia 3 hari niki masih kategori musafir tasian. Kalau niat kita menginap hanya 3 hari. Maka ketika kita niku nginep 3 hari di Jakarta, niku boleh 3 hari niki qosor sholat. Jamak juga boleh. Karena kita niat nginep teng Jakarta niki hanya 3 hari. Atau misalkan gak sampai 4 hari pokoknya. Kalau sampai 4 hari, niki jelas tidak boleh qosor dari awal. Contoh tiang haji niku lho nggih, jenengan tanggal tiang haji. Lek dia berangkat teng mriko gak wonten sing qosor di Mekah. Salatnya mesti 4 rakaat, nggih, 4 rakaat. Tiang haji, tiang umroh, nggih, berangkat ke Mekah. Dia ada rencana
napa mukim nginep teng Mekah niku 5 hari, teng Madinah 4 hari. Tuh, otomatis ketika sampai di Mekah mereka enggak jamak, enggak ngosor karena nginepnya 4 hari atau 5 hari. Tapi kalau nginepnya misalkan 3 hari, masih boleh jamak kosor. Ngoten. Niki aturan dalam syariat kita. Jadi orang masih dikatakan musafir ketika dia menginap di satu tempat, nginepnya tidak lebih dari 3 hari, tidak lebih dari 4 hari. Niku di satu tempat. Jadi jenengan niku nang Jakarta telung dino, mungkin mari teng Jakarta teng Medan telung dino malih. Mungkin teng Medan nang napa Kalimantan 3 hari, teng IKN mriko 3 hari misalkan nggih. Terus teng pundi maneh nang Papua 3 hari. Niki perjalanan terus nginepe tidak sampai 4 hari 4 hari, maka selama perjalanan niki masih boleh qosor dan jamak. Ngoten. Dan juga syarat satunya kalau jenengan musafir kemudian pingin qosor, kalau mau berjamaah nggih harus dengan musafir yang qosor juga. Nggih. Lek musafire mboten qosor nggih mboten angsal. Nggih, contoh jenengan perjalanan terus mlebu masjid, di masjid jamaah. Kita ikut jamaah di masjid tersebut. Soalnya lek qosor salat dhewe. Lek salat kali imam di masjid saged jamaah. Nah, tapi imam lokal, nggih, orang setempat. Maka otomatis kita tidak boleh qosor. Nah, mboten angsal niat qosor, harus salat zuhur ya petang rakaat, ngoten. Nah, sak lintuhe pun, sak teruse. Niki tentang qosor nggih. Mau jamak nggih sami, jaraknya sama dengan jarak qosor jamak niku. Ngoten. Nah, lek jamak kan nggih wonten takdim wonten takhir niku. Tapi yang di dalam ayat niki yang dibahas niki salat qosor nggih, yang di dalam ayat niki. Dados jadinya qosor niki setelah kondisi aman sekalipun adalah rukhsah ataupun kemudahan dari Allah yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bisa kita pakai dan boleh dipakai. Boleh dipakai, boleh tidak. Kecuali kalau ada orang niki ketika perjalanan terus dia alasan tidak mau qosor karena aku gak enak lek qosor misalkan. Koyoke lebih enak anu lho. Wonten orang perasaan semacam niku, ada perasaan agak tidak suka dengan sunnah Nabi semisal. Niku malah oleh ulama wong koyo ngoten dianjurkan untuk melakukan qosor. Malah dianjurkan, ngoten lho. Sedangkan kalau jamak niku kan mengumpulkan 2 sholat menjadi satu di satu waktu. Niku lek sebagian ulama lebih baik mboten jamak karena agar setiap waktu sholat ada napa? Setiap waktu sholat niki dipakai untuk sholat. Nggih. Tapi kalau kita jamak nggih mboten masalah, ngoten lho nggih. Ini berkaitan dengan sholat qosor. Napa hubungannya kali perang wau? Dengan peperangan hubungannya dengan ayat setelahnya. Kita tahu tadi peperangan niki pasti ada kekhawatiran. Peperangan niki ada kalanya peperangan sudah berlangsung, ada kalanya peperangan niki masih persiapan, pemanasan. Kan peperangan niku butuh persiapan. Mungsuh teng hadapan sana. Kawan kita ada di sini semisal jaraknya 100 kilo atau musuhnya teng pingking, mungkin musuhnya dari samping, musuh dari kanan semisal gitu. Atau musuh mengkempung semisal. Kondisi peperangan kan semacam niku. Sanes perang damel roket pun ada tempatnya kan, sama kan nggih. Dengan tingali perang tiang napa Rusia niku nggih. Rusia kali napa kemarin? Kan niku Rusia teng pundi? Teng lor misal nggih. Napa wae negara napa? Hah? Ukraina. Ukraina niku pundine Rusia? Paling baratnya nggih, kira-kira. Nah, ketika dia ada di barat otomatis kan Rusia wonten teng timur, pasukan musuhnya ada di baratnya. Nggih, kan ada tempatnya.
ketika peperangan terjadi niku ada kalanya pas wayai salat nggih lek cara tiyang Islam, ketika waktu salat terjadi ada kalanya peperangan sudah berlangsung, ada kalanya masih siap-siap nggih. Nabi Muhammad niku perangi kathah nggih, perang yang dilakukan oleh Nabi niki banyak. Ada kalanya musuh di depan, ada kalanya musuh di belakang. Ada kalanya ketika Nabi berperang musuh di depan tapi di depannya banyak gunung-gunung, jadi mboten kelihatan musuhnya. Ada kalanya los ngoten, ketok musuhe ndek ngarep iko, tinggal. Ada kalanya ndek pinggir kanan, kiri. Nggih sami, ada kalanya kelihatan, ada kalanya ndak kelihatan. Nggih. Otomatis cara sholatnya juga bisa berbeda-beda. Ngoten. Yang namanya sholat khauf tadi hubungannya dengan qashar, soalnya nggih napa jamaahnya dilakukan secara qashar. Jamaah sholatnya niki dilakukan secara qashar. Ayat yang di sini niki menjelaskan salah satu cara sholat khauf, ngoten nggih. Dan wow nggih, karena ada Nabi Muhammad oleh Allah niku dikatakan teng Al-Qur'an niki wa idza kunta fihim, tatkala kamu niki berada dalam golongan orang-orang Islam, fa aqamta lahumus shalah, kemudian kamu laksanakan salat, Nabi Muhammad melaksanakan salat, fal takum taifatum minhum ma'aka nggih wal ya'khudhu aslihatahum, maka napa satu taifah, satu kelompok dari orang Islam niku hendaklah berdiri dengan engkau, melaksanakan sholat dengan engkau. Yang intinya ngeten. Nah, dalam masalah sholat khauf, niku orang sholat pada dasarnya kan tidak baik masuk masjid beto senjata, nggih. Jenengan beto arit mlebu masjid, nggih gak oleh kan, nggih intine nggih. Lek zaman singen lah wong nggawa pedang sakarepe ya, nggih. Nggih. Karena sebagai lek mboten gawe senjata nggih gawe ngarit, nggih. Lek gawe ngarit gawe mlebu napa hutan golek rumput nggih, nggawa golok lek teng Indonesia semisal nggih. Niku kalau dia bawa senjata kemana-mana mboten ndak masalah. Tapi ketika mau sholat mlebet masjid otomatis senjata nggih harus diletakkan. Nggih. Tapi dalam kondisi peperangan dan ndak mungkin senjata diletakkan karena masih dalam kondisi kuatir musuh wonten teng ngajeng jarake mek sak kilo. Lek digawe sholat musuh mendekat langsung kebabas sakitan. Panah mendekat ndak siap-siap nopo tameng ya panah bisa mengenai muslimin. Nah, maka ketika kondisi musuh masih di depan semisal nggih niku lek cara Nabi Muhammad diperintah oleh Allah untuk membagi muslimin menjadi dua bagian. Misalkan pasukan muslim niki jumlahe 1000, 500 ngoten lho semisal, atau 300 lah kayak perang Badar misalkan nggih. 300 orang berarti dibagi menjadi 150 atau 200 sijine 100 ngoten, dibagi dua dulu. Nah, ada kelompok pertama, ada kelompok kedua. Nabi Muhammad niki sholat dengan orang yang kelompok pertama terlebih dahulu. Kelompok yang kedua lanopo nggih menjaga-jaga karena musuh ada di depan ndek kiblat nggih, semisal nggih musuh niku ndek kiblat, maka penjaga kelompok kedua niki menjaga di depan muslimin. Jadi tergantung kondisi musuhnya teng pundi, ngoten lho nggih. Lek musuhe ndek kiblat, berarti imame niki nek mriki, kelompok pertama di belakangnya berbaris, kelompok kedua ada di depan imam, tapi mboten salat sian. Sing salat kelompok kedua. Imame takbir Allahu Akbar, kelompok pertama nggih. Kelompok pertama nderek takbir. Terus ngikuti sampai dapat 1 rakaat. Setelah 1 rakaat, imame Nabi Muhammad niki berdiri, lek teng riwayat lainnya duduk ngoten. Berdiri nggih, lek cara beliau berdiri, kemudian beliau berdiri terus. Nah, makmum yang di belakang menyelesaikan sholatnya sendiri. Kasarane ngoten. Jamaah cuma 1 rakaat dengan Nabi Muhammad, rakaat kedua mereka selesaikan sendiri. Ngoten. Jadi mboten melok imam malih pisan. Melok imam cuma rakaat pertama, berdiri rakaat kedua, menyelesaikan sholat sendiri. Karena tadi niatnya sholat qashar. Ngoten lho nggih.
Salat zuhure 2 rakaat. Nabi niki berdiri di rakaat Nabi yang kedua, orang di belakang menyelesaikan salate. Jadi maca Fatihah dhewe, maca surat dhewe, rukuk dhewe ngoten lho nggih. Sampai selesai kemudian salam. Setelah salam mereka pindah ke depan. Nah, karena kelompok penjaga niki dereng salat, kelompok penjaga pindah ke belakangnya Nabi, ngoten lho. Terus mereka niki jamaah kali Rasulullah niat Allahu Akbar, niat jamaah makmum teng Kanjeng Nabi. Dapat 1 rakaat. Nah, Nabi kan sudah 2 rakaat. Nabi tahiyat akhir, mereka berdiri sendiri menyelesaikan rakaat, terus duduk salam kali, duduk terus tahiyat kiambek, salame bareng Nabi Muhammad. Ngoten. Sehingga kondisi orang Islam niki terus aman. Nah, niki kalau memang musuh belum menyerang. Lek musuh tiba-tiba nyerang, loh, kelompok yang jaga niki kan bisa langsung melindungi diri. Langsung. Jadi ingin pada dasarnya sholat qashar dalam kondisi ketakutan niki tidak harus dilakukan di dalam safar. Sholat sing qashar tapi khusus untuk mereka yang berperang niki tidak harus dalam kondisi safar. Karena namanya perang niku belum tentu keluar dari rumah, dari daerahnya, dari kotanya. Kadang-kadang perang niku terjadi di dalam kota juga, seperti perang Indonesia kali Belanda singen. Perangnya terjadi nggih di daerah Malang mriki. Wong Malang kate metu kan mboten nah. Tapi karena peperangan mereka qashar. Niku cara ketika musuh menyerang dan kondisi masih belum musuh ada di hadapan atau di samping tapi belum mengadakan penyerangan, nggih. Masih bisa sholat dengan sempurna, intine ngoten. Karena dengan tujuan untuk berperang, yang muslim niki tidak dilarang untuk membawa senjata. Bahkan sebagian wajib betul senjata dirose ulama kita. Sebagian ulama berpendapat termasuk Imam Syafi'i nggih, kalau dalam peperangan sholat khauf semacam niki, tiang sing sholat senjatai kongkon nggawa. Ngoten. Jadi pedang nggih digawa pedange, nggih. Busurnya dibawa, nggih. Sak lintuhe nggih. Kita lak nggawa HP ya nggih. Niki mboten nggawa pedang niki. Betul pedang sampai sholatnya selesai, nggih. Karena tujuannya wau nggih. Orang kafir tengeri diterangkan tujuan orang kafir sehingga muslim kok diparingi keringanan membawa senjata, keringanan sholat 2 rakaat, terus keringanan model sholat sing rada aneh wau nggih. Nah jenengan sholat di masjid kini lah gak iso aneh ngoten. Untuk 2 rakaat terus mundur, genti arek cili-cili, lah ngoten nah. Niki rada aneh lek cara menurut versi kita yang belum pernah tahu nggih semisal. Sholatnya rada aneh nggih. Niku karena waddal ladzina kafaru. Kali Allah disebutkan alasannya, orang-orang kafir niku cinta, seneng ngoten. Lau taghfuluna an aslihatikum. Seandainya kalian niki lupa akan pedang-pedang kalian dan barang-barang kalian, fayamiluna alaikum mailata wahida, sehingga mereka akan menyerang kalian dengan sekali serang. Lek mboten beto senjata, wong muslim salat kabeh, gak wonten sing jaga. Orang kafir kan mudah nyerang, nggih. Senjata direbut langsung, nggih. Ngenteni ngeten tok ndelok wong muslim gak pindah-pindah gak saking khusyuke lak nggih. Gampang dientekno langsungan, nggih. Muslim mudah dikalahkan malahan. Kali Allah diberi keringanan. Muslim cek mboten sampai kalah, tapi sholat tetap terjaga. Ngoten. Niki kembali lagi nggih, saking pentingnya melakukan sholat. Niki di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana setelah zaman Rasulullah juga terjadi banyak peperangan. Nggih, nopo harus carai podo kali cara Rasulullah. Nggih, nopo mboten. Nggih, kita kan semerap kiambek teng satu jalan ini saja nggih. Masjid kali langgar ono piro. Nggih. Mriko ana imame dhewe, kono ana imame dhewe, kene imame dhewe, kene imame dhewe, imame dhewe-dhewe nggih. Cakalang niki nggih.
Cakalikan nggih, Cakalankan nggih. Sak mriki mawon musholai wonten berapa? Jamaah salat maghrib yang dilaksanakan pada satu waktu yang sama ada berapa jamaah? Saged puluhan nggih. Maka setelah Rasulullah mboten wonten nggih, karena tidak ada sosok yang napa sangat penting untuk dijadikan imam nggih. Apalagi sudah ndak ada khalifah nggih. Lek zaman khalifah niku masih sami kali Rasul karena mereka khalifahe Rasulullah intine nggih. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sak teruse niku lek cara salat mereka ikut perang nggih sami kali Rasulullah sama. Tapi setelah niku nggih salatnya niku nggih bisa saja karena ndak ada sosok Rasul wau, bisa saja dua kelompok tadi dibagi dua tapi salat sendiri-sendiri dengan imam kelompok A ono imame dhewe, selesai salat mari beres baru gantian kelompok kedua ngoten. Beres selesai baru njoko. Ngoten intine nggih. Setelah Rasul ndak ada. Niki kembali model perang yang musuh belum menyerang. Tapi ketika musuh niki sudah menyerang. Nggih. Musuh nyerang nggih, terjadi peperangan nggih, terjadi saling adu senjata. Terus adzan ngoten. Waktu zuhur sudah masuk nggih. Kali Allah juga diperbolehkan yang namanya sholatul khauf. Tapi karena sholat niki ketika bermain pedang nggih tidak bisa napa jenenge? Tidak bisa diam, maka sholatnya diperbolehkan dalam kondisi bergerak bahkan tidak menghadap ke arah kiblat. Maka akan terusane wau fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyama nggih niku bahas wiritane tapi dari sisi napa salat khaufnya sendiri ketika terjadi peperangan yang memang kita niki tidak bisa menghindar nggih dan kita niki sibuk melawan musuh otomatis salatnya yo sak madepe mboten usah jamaah gak apa-apa salate kiambak mboten masalah kena getih dan lain sebagainya nggih niku urusan buri mboten masalah juga ngoten pokok mboten batal ngoten tok lek cara tiang perang nggih pokok dia punya wudu pada dasarnya ngoten ngide-ngide nopo ae wis niku dalam masalah kondisi salat khauf masih napa ya diringankan pada dasarnya jadi nggih tetap dengan membawa senjata dia puayai takbir nggih Allahu Akbar ambek niat salat zuhur ambek ambaan-ambaan ngeten nggih main senjata melayu rada aman dhisik maca Fatihah bismillahirrahmanirrahim kali melayu semisal ya kali nggawa senjata kali njupuk anwe mungsuhe semisal nempeling mungsuhe dan lain sebagainya ken ono wayahe rokok nggih isyara kali rokok ngoten karena ndak mungkin jenengan rokok dhewe lek pas perang rokok ya mati ngoten hilang kewaspadaan hilang nyawa sudah jadi perangnya tetap waspada tapi sholat tetap terlaksana lah niki pirose ulama dalam kondisi ketakutan dan kesibukan semacam itu saja masih diwajibkan melakukan sholat apalagi kalau kesibukannya nggih Kak seperti perang ngoten lho nggih nah, maka kita dilarang meninggalkan sholat yang seandainya dilampahi nggih boten sampai 10 menit 5 menit loh saged semisal nggih sholat juga tidak harus pakai sarung nggih gawe celana 2/3 pokok nutup lutut nutup udel nggih kasarane ngoten niku sudah bisa terlaksana lek tiang jaler tiang estri juga tidak harus pakai mukena pokok nutup aurat nggih gawe kodong dirapetno nggih gawe kelambi gawe celana misalkan nggih semisal gawe celana nggih meskipun kurang apik lek celana ketat lah ngoten nggih gawe celana terus napa kaos kakian semisal terus dia salat semisal nggih saged maka wau tidak boleh kita mudah-mudah meninggalkan salat ngoten lek gak ada tanggungan nggih lebih baik di istilahnya nggih diqodoi ngoten diganti nggih karena niki wau perang sekalipun wajib salat apalagi lek mboten perang ngoten kondisi lebih mudah dan sholat kita pun nggih wau nggih tidak harus nggih niki semisal
semisal ndak bisa jamaah karena sibukan, nggih, kan kita juga bisa sholat sendiri. Napa meneh niki masjid pinggir rembong nggih. Kita sering lihat kan orang dodolan nopo mandek, yang Gojek mandek, wudu langsung sholat. Pakaiannya nggih pakaian Gojek ngoten kan. Nggih. Syariat nggih diperbolehkan, tidak masalah. Ngoten nggih. Yang penting dia melakukan sholat. Nggih. Bahkan kita tahu sendiri kan, orang-orang yang melakukan kemaksiatan sekalipun lho nggih. Niku nggih tetep ono sing eling salat sih. Nggih, sik lumayan ngoten lho nggih. Pas ndelok sesuatu sing maksiat maksudnya lho nggih. Nah, teng berita-berita lawon tenang nggih. Sing didelok niku sesuatu sing gak apik nggih. Mlebu diskotik mungkin nggih. Tapi metu-metu yo salat nggih. Kita gak ngomong diskotik apik lho nggih. Nggih lek polisi nyamar golek narkoba nggih. Lek wong biasa lah nggih, lapo mlebu diskotik. Niku balik malih saking pentingnya sholat nggih. Bahkan kalau kita lihat saudara-saudara kita semisal nggih yang di Aceh kayak ngoten nggih, mereka sholat dalam kondisi lumpur ya nopo misalkan gak ono banyu gak ono nopo. Tapi kalau mereka masih bisa wudhu semisal meskipun wudhunya banyu kali budek ngoten nggih, niku juga masih tidak masalah ngoten. Meskipun mantun wudhu sik kata napa jenenge banyak tanah ada sebagian tanah di wajahnya. Mereka sholat kayak ngoten, tidak masalah. Nggih. Musolai penuh lumpur, nggih. Sholat di atas lumpur, ini tidak masalah. Asal gak ono teleke ngoten lah intine. Tanahnya gak diuyui semisal, nggih. Sholat di sana betul masalah, nggih. Diperbolehkan. Nggih. Semisal nggak ada pakaian, semisal nggih. Yang Aceh niku kebutuhan pakaian semisal di satu daerah tidak ada semisal nggih. Dan mereka hanya nemu lumpur niku misalkan kate golek godhong nggak nemu nggih, atau nemu godhong lumpur ditaruh di anu tutup godhong damel nutup aurat semisal, terus mereka sholat nggih tidak mengapa juga, malah niku wajib saketan ngoten. Jadi kembali ke pentingnya sholat. Bahkan dalam syariat kita orang sakit sekalipun disuruh sholat nggih. Terus Nabi lek gak mampu sholat berdiri, nggih, lenggah, duduk. Ndak mampu duduk, nggih, tidur. Nggih. Ulama ngambil kesimpulan dari situ. Kalau ada orang juga sholat niku tidak mampu berwudu, nggih, sholato tayamum. Lek gak iso wudu, gak iso tayamum, nggih, sing penting sholato, ngoten. Ndak bisa wudu, ndak bisa tayamum. Ada orang dipenjarai di daerah misalkan nggih. Terus polisi ini rodo napa penjaga penjara niki rodo beling nggih. Banyu dipateni ndak wonten banyu, ndak wonten debu, otomatis di penjara gak ono debu misalkan. Dia mau sholat nggih bingung, kate wudu ndak iso, tayamum ndak bisa. Nggih. Otomatis kewajibannya napa? Nggih sholat to, ngoten. Golek kiblat, nganu sajadah lek wonten, dia sholat seperti biasa, Mun. Ngoten. Yen urusan karena gak wudhu karena gak tayamum ngotoki ndek buri-buri ngoten tok nggih. Tapi kewajibannya ketika waktu sholat nggih dia sholat. Sama dengan orang yang sakit, ngapunten teng rumah sakit dia niki ndak bisa bergerak nggih. Kate manggil suster nggih gak iso karena dia untuk BPJS golongan ketiga semisal nggih. Lek ngebel-ngebel gak teko-teko semisal nggih. Keluarga ndak ada yang menjenguk juga, sik mule kerja kabeh semisal nggih. Teko-teko ngen bengi, kate sholat duhur, sholat asar, ndak ada yang bisa menghadapkan dia ke kiblat, ndak ada yang bisa membuat dia niki wudu misalkan nggih. Maka sholate nggih wis sholat to ngadep pundi mawon niku ngoten. Nggih sholat misalkan dia niki ndak bisa bangun nggih, lek saged bangun bisa bangun nggih otomatis dia menghadapkan diri ke kiblat nggih. Kalau masih bisa bergerak, lek mboten bisa bergerak, saged ndek kasur tok. Nggih wis salat ngadepi kasur niku, ngoten. Banyak darahnya semisal nggih. Kakinya yang kecelakaan semisal, ndak bisa bergerak tadi. Nggih tetap dia salat sesuai dengan arahnya dia kemana pun. Yen urusan rokok sujud isyarah istilahnya. Kalau kepala masih bisa digerakkan, kita gerakkan kepala.
kepala digerakkan kok puyeng, nggih kita gerakan kelopak mata niki. Ngoten. Sing kira-kira sujud nggih anu dan lain sebagainya. Ngoten. Sing penting salat tepat pada waktunya. Bukan salat di luar waktunya. Nah, salat di luar waktunya nggih cuma jamak niku tok. Dengan syaratnya. Selain jamak ndak bisa kita salat di luar waktu. Jadi nggih kula sering nyampeaken teng tiyang nggih, kalau ada keluarga yang sakit niku kita ampun mek jenguk tok, tapi lek keluarga kita niki belum punya pengetahuan nggih tentang apa yang harus dia lakukan nggih, ndak ada salahnya kita ingatkan salat. Sampean wis salat ta? Ngoten. Wis mek dipancing ngoten tok, durung lha aku gak iso wudu, gak apa-apa wis salat ae. Sing penting dia salat. Karena ngapunten, kalau ada orang niki sakit, yang namanya sakit niki nggih masih napa jenenge? Cedek atau kondisi yang mendekati kematian pada dasare. Ngoten. Lah ketika orang niki mendekati kematian, wong kita tasih urip ngeten sehat niki lho. Niku tirose Nabi Muhammad disuruh memperbanyak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian otomatis wedi mati. Karena wedi mati pasti melakukan kewajiban-kewajiban termasuk sholat. Ngoten. Sing sehat niku lho nggih. Apalagi yang sakit ketika kondisinya sudah sakit, otomatis lebih banyak lagi dia dianjurkan untuk mengingat kematian. Salah satunya nggih dengan dia bertobat dari dosa-dosa nggih. Mulai aku duwe utang, wasiat celuk bojoe nggih. Aku duwe utang nang Pak A B C nggih. Durung tak bayar, engko bayarno lek aku gak ono misalkan. Aku biyen tau ninggal iki, ojo lali engko bayarno misalkan. Aku biyen tau ngentit zakat semisal nggih. Gak bayar zakat. Zakat fitrah gak tak bayar tahun ini semisal. Jangan lupa nggih disaurno misalkan dan lain sebagainya. Termasuk yang tidak bisa tidak harus dilakukan nggih. Sholat niki. Lek poso tasih saged prei gara-gara loro. Nggih. Jenengan poso gak poso jenengan loro nggih. Terus ndak poso ndak apa-apa. Nggih, karena kondisi memang menurut dokter ndak boleh berpuasa. Kita tidak berpuasa mboten masalah. Tapi lek tirose dokter kon gak oleh sholat, nggih gak oleh nurut. Gak oleh sholat ngadeg, lek dokternya pinter kon gak oleh sholat ngadeg, sholat longgo. Lho berarti kita sholatnya duduk. Terus dokternya kon gak iso sholat longgo kok tambah mati misalkan, ya berarti kita sholat dalam kondisi tidur ngoten. Jadi kalau niki semisal nggih dalam kondisi perang saja yang sibuk kaya ngoten tetap wajib sholat, apalagi kondisi yang tidak perang ngoten lho nggih. Kondisi sakit di kasur niki tidak lebih parah daripada peperangan yang dilakukan di zaman Rasulullah. Sahabat kedah melampah dari sini jaraknya bisa ratusan kilometer ke jarak peperangan. Panasnya tidak seperti Malang mriki, panasnya terik, yang dilalui tidak melalui hutan kayak teng Sumatera mboten, tapi yang dilalui padang pasir, gunung-gunung sing watu-watu, paling wonten wit 1 2, nah, perjalanan berat semacam niku. Tapi mereka tetap diwajibkan sholat. Niku saking pentingnya. Masih Pak Eli badmintonan lah gak lali sholat semacam ngoten wis nggih. Mboten beto anu gawe kathok ya wis golek napa gawe nutup. Nggo solasi ditutupi solasi semisal nggih. Yang muslim lah kudu rada cerdas ngoten nggih. Kan nemu kain gawe nutup wis golek napa sing iso gawe nutup. Ngoten. Sehingga di waktu apapun kita tetap bisa mengingat Allah. Karena terusannya ayat niki fa idza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum fa idza ma'nantum faqimus shalah innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Ngoten. Kalau selesai sholat ingatlah Allah dalam kondisi berdiri, duduk ataupun tertidur. Kita dianjurkan, disuruh untuk senantiasa mengingat Allah. Istilah kita niku berzikir kepada
Allah ngoten to nggih. Zikir ni lak eling nggih. Dadi pun cepet-cepet nggih. Subhanallah 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 mboten. Tapi subhanallah subhanallah kan elingan malian. Oh, maha suci Allah, maha suci Allah, maha suci Allah nggih. Sak teruse pun ngoten. Karena terusane ayat niku nggih, lek wis tenang lakukan salat niku alal mukminin wajib bagi orang mukmin niku kitab mauquta, sudah diberi waktu yang khusus yang ditentukan. Jadi tidak boleh kita keluarkan salat kita seenak hati kita. Ngoten. Kecuali safar. Pokok tiang jaler niku kudu salat. Nggih, wonten tiyang lanang kok gak salat niru wong wedok, ngoten. Nggih, wong wedok lah ono praine het ta. Nggih. Dadi lek wong lanang gak salat nggih, hakikine kudu lanang ngoten. Lah wong lanang kok mboten salat, nggih. Tapi seandainya nggih jenenge menungso nggih, menungso niku akeh godaane ya nggih. Baik menawi kita-kita niki pernah meninggalkan salat nggih, baik sengaja ataupun tidak nggih. Semoga kali Allah diampuni dan mugi-mugi mboten ninggal salat di depan hari lagi ngoten lho nggih. Niku karena kita menungso nggih. Pun ngrasa minder lek aku biyen ninggal salat nggih. Nggih jenenge menungso ngoten lho nggih. Tahu wae mungkin mawon lho nggih. Pernah saja mungkin di antara kita enggak salat sengaja atau ndak. Mbok pas SMA, mbok pas SMP nggih. Mbok pas dolen ambek kanca pas lali nggih. Dan lain sebagainya. Tapi nggih balik malih nggih kita sebagai mukmin, orang yang banyak dosa nggih, sebaik-baiknya orang yang banyak dosa niki yang banyak tobatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih, mugi-mugi di sepuro kali Allah nggih kita dijadikan hamba-hamba Allah yang lebih baik lagi nggih. Keluarga-keluarga kita juga semoga dijaga salatnya oleh Allah sehingga ketika mereka menjaga salat insyaallah yang lain nggih akhlak-akhlaknya pun juga dijaga oleh Allah nggih. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar nggih. Bisa ke manfaat nggih teng akhir tahun niki nggih mugi-mugi mawon kita bisa muhasabah mengkoreksi diri kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik ke depannya. Ya, diniyah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi